Elevasi Talk ini sesi belajar asik tagline-nya, karena memang ya asik-asik aja lah begini ya, tidak formal-formal sekali, tetapi yang di-sharingkan saya yakin something yang bermanfaat gitu ya, something yang bermanfaat, something yang deep, dan itu yang menjadi apa namanya, my passion untuk belajar sesuatu yang memang konsepnya kuat, tapi terus kemudian saya memikirkan bagaimana meraciknya dan mendeliver dengan mudah dicerna, dengan menyenangkan, dengan fun, begitu. Oke, so ini adalah Elevasi Talk, mudah diingat karena Kamis pertama. Setiap Kamis pertama 19.30, jadi jam 7:30 malam, teman-teman. Dan malam hari ini secara spesial sesinya adalah soft launching dari satu kit. Saya menyebutnya sebagai facilitating kit, sebuah alat bantu untuk memfasilitasi apakah itu kegiatan briefing atau coaching atau training ya, dan itu bisa dipakai untuk individu maupun untuk tim, untuk grup. Teman-teman, nanti lebih jauh saya akan sharing kepada Bapak Ibu, tapi malam hari ini sebenarnya saya pengen Bapak Ibu experience gitu. Experience penggunaan kit yang ada di dompet gede ini gitu. Dompet dari denim, tulisannya Happy to Serve, ada logo lebah karena kami punya program bestsellernya Elevasi adalah Serve Like a Bee gitu ya. Elevasi adalah lembaga training, coaching, dan consulting Bapak Ibu yang membantu banyak perusahaan-perusahaan. Memang kami bisa dibilang jarang sekali bikin public training, tapi lebih banyak ke in-house. Ini adalah topik-topik yang sudah pernah di-deliver di Elevasi Talk gitu. Nah, saya Giok nih, saya writer, saya trainer, saya coach dan consultant juga, co-founder dari Elevasi. Dan yes, kalau kita bicara training, salah satu passion saya selain menulis ya, saya passion banget di dunia training gitu. Kalau coaching tidak ada fotonya tentu saja ya, karena lebih banyak ke one on one begitu. Tapi training itu sesuatu yang menyenangkan ketika mendeliver sebuah materi dan audience nangkep gitu, peserta training nangkep, itu rasanya my happiness itu benar-benar terasa gitu ya. Sehingga 16 tahun ini memang saya masih berada di profesi ini, teman-teman. Writer. Yes, buku saya sebenarnya banyak kalau yang buku keroyokan, teman-teman. Tapi buku single, buku solo, itu baru 5. Dan 2 yang terbaru itu yang ada di bawah sini, Happy to Serve dan Stories That Serve the Soul. 2 ini merupakan bagian dari facilitating kit ini, teman-teman. Jadi facilitating kit ini di dalamnya 2 diantaranya adalah 2 buku ini gitu. Facilitating kit Happy to Serve itu apa? Tadi seperangkat alat bantu untuk briefing, training, coaching, baik individu maupun grup. Jadi manfaatnya apa dong? Briefingnya tambah seru. Ada kalanya gini, yang ngasih briefing pun bingung, aduh saya mau ngomong apa lagi nih gitu. Dan kadang akhirnya kalau yang ngasih briefing itu ibu-ibu perempuan, terus jadi kayaknya tuh kesannya tuh kayak merepet gitu ya Bapak Ibu ya, ngomongin gitu ya kayaknya comel gitu kan, atau kadang aduh bingung, akhirnya ulang lagi. Begitu mengulang, apa yang terjadi? Akhirnya peserta briefing akan ngerasa bahwa aku udah tahu bakalan ngomong begini. Jadi kayak kaset yang terus diputar ulang. Sehingga saya ngeliat bahwa, kemudian juga saya mengamati. Saya pergi ke beberapa bank ya, dan saya juga ngeliat bahwa briefing itu wajib. Setiap pagi mereka briefing gitu ya. Dan bukan sesuatu yang mudah actually. Mungkin kalau briefingnya seminggu sekali, sebulan sekali, masih oke gitu ya, excited. Tapi begitu setiap hari, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri gitu, teman-teman. Even itu 10 atau 15 menit,
gitu. Nah, jadi saya punya passion, saya punya kerinduan. Briefing itu menjadi lebih seru, partisipatif, nggak boring gitu. Nah, disinilah kemudian saya mikirin alat-alat yang bisa membantu mencapai ini. Lalu coaching seringkali juga jadinya tuh krik-krik gitu ya, garing atau buntu. Karena ada kalanya ketika coach menyampaikan atau menanyakan sebuah pertanyaan yang deep, yang cukup menantang, yang dicernanya itu aduh perlu mengernyitkan dahi gitu ya. Nah, saya mikirin bagaimana ada alat bantu yang bisa membantu mengartikulasikan, bisa mengorek sesuatu yang ada di dalam, dan terus kemudian dengan kit ini akan keluar jawaban. Tetap kita pegang prinsipnya. Coaching itu si coach tidak memberi jawaban. Sehingga ada alat bantu yang membantu orang untuk bisa ngeluarin apa yang ada di benaknya, apa yang ada di kepalanya, pemikirannya, pemaknaan apa yang dia punya gitu. Nah, kit ini akan membantu proses coaching. Dan kemudian training jadi terasa fun dan kena sasaran. Akhir tahun lalu, Elevasi ya punya sekitar saya lupa 35 batch training teman-teman, dan itu saya menggunakan kit-kit yang bisa dibilang ada tidak exactly the same ya kan, berbeda karena ini khusus gitu ya. Saya menggunakan metode ini, saya menggunakan benda-benda yang ada di facilitating kit ini. Jadi ini bukannya nggak pernah dicoba, ini sudah dicoba. Dan I'm so happy sehingga saya berpikir bahwa I need to make it real dan semakin banyak orang yang bisa punya kit ini. Beratnya 750 gram. Bahannya denim warna hitam gitu ya, ada pitanya. Begitu dibuka ada 3 bagian. Jadi kalau teman-teman lihat gambar yang di sini, ini adalah ketika dompet ini dibuka, lalu ada saku-sakunya. That's why kalau dilihat di sana ketika tertutup maka lebarnya ini hanya 17, tapi ketika terbuka menjadi 49 gitu. Nah, isinya pocket-pocket di mana di dalamnya ada kartu foto, ada kartu meta question, ada kartu state, ada 2 buku, teman-teman. Nah, sebenarnya yang saya lakukan selama ini beberapa tahun terakhir adalah saya mendalami ilmu-ilmu ini. Ada neurosemantics yang saya gabungkan di sini. Lalu The Power of Quote. The Power of Quote. Buku pertama saya sama Pak James Gui itu buku kumpulan quotes, teman-teman ya. Tidak ada di gambar tadi karena itu kan bukan buku solo, tapi saya berdua waktu itu co-author sama Bapak James Gui. Kalau Anda yang kenal Pak James ya. Oke, lalu kemudian The Power of Story dan The Power of Metaphor. Ini The Power of Metaphor sudah pernah disampaikan di Elevasi Talk di edisi yang sebelum-sebelum ini, teman-teman. Nah, malam hari ini tentu saja saya tidak mungkin membahas ini semua. Ini semua akan dibahas di kelas training khusus untuk kalau teman-teman ada di industri yang memang banyak sekali outletnya, maka orang yang memberi briefing itu saya berharapnya mereka tahu lebih deep. Ya, lebih deep terkait dengan konsep-konsep atau the psychology behind dari kenapa sih pakai kartu foto, kenapa sih pakai meta question, kenapa sih ada kartu state gitu. Nah, malam hari ini yang kita akan lakukan adalah experience. Kita akan merasakan bagaimana kalau kit-kit itu benar-benar kita rasain sama-sama. Selain ada 52 kartu foto, 31 kartu meta question, 36 kartu state, ada 2 buku, dan ada 1 kartu panduan. Saya menyertakan kartu panduan, ada ininya lah ya, bla bla bla, facilitating kit ini apa, lalu juga ada contoh penggunaan gitu. Nah, contoh penggunaan ini hanya trigger aja.
Dikasih contoh-contoh, lalu kenapa saya tulis G titik titik titik. Karena kreativitasnya bisa bisa tergantung dari kreativitasnya para pengguna gitu ya. Jadi ada kartu petunjuk tentang penggunaan. Jadi sama kayak kita beli obat aja gitulah ya, kan ada terdiri dari apa nih, komposisinya apa, lalu bagaimana cara menggunakannya. Di sini ada, dan untuk masing-masing kayak meta question itu apa? Itu pun ada sedikit penjelasannya. Tentu saja tidak sedalam ketika saya pengen ngajak para leaders itu benar-benar mendalami what is meta question, kenapa dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Baiklah, ini kartu panduan yang tadi saya katakan di dalam kit itu ada yang namanya kartu panduan. Kalaupun sampai, aduh, nggak sempet banget untuk ikut training, which is saya juga belum naruh di schedule kapan trainingnya. Teman-teman paling nggak ada kartu petunjuk penggunaan ini, ya, ada guidance card gitu. Hari ini hanya maksimal 5 orang saja. Kit tadi harganya 980.000, teman-teman, exclude ongkir. Tapi malam hari ini diskon 30%, tapi buat 5 orang saja. Oke, sip. Nah, mari kita mulai dulu. Tapi sebelum mulai, saya pengen ajak teman-teman buat pause sebentar yuk. Pause itu adalah kita akan jeda, apalagi tadi saya sudah jelasin something yang technical, something yang mungkin juga agak deep tentang neurosemantics dan sebagainya. Tapi yuk kita mari kunjungi diri kita masing-masing, dan saya akan putarkan lagu buat teman-teman untuk kita sama-sama pause atau jeda. Semoga teman-teman dari musik yang tadi kita dengar sama-sama bisa membantu kita buat ya just aku dan diriku gitu ya. Satu kit yang akan kita pakai yang pertama adalah story, cerita. Dan cerita ini punya kekuatan teman-teman. Karena story ini bisa mengungkapkan sebuah pengalaman, menceritakan sebuah pengalaman. Bisa menjadi sebuah refleksi buat kita. Ada insight di dalam sebuah cerita. Kita bisa mengambil butir-butir yang dapat diaplikasikan. So, teman-teman, kalau saya bertanya, nasihat penting apa yang paling diingat oleh teman-teman? Apakah teman-teman akan flashback kembali ke mengulik sebuah memori dan itu sebuah cerita? Dapat nasihatnya dari siapa? Nenek mungkin. Dari ibu. Oke. Dan langsung kita mengingat sebuah kejadiannya gitu ya. Sebuah kejadiannya, lalu kemudian proses menyampaikannya dari beliau itu pun bisa kita ingat. Jadi cerita itu punya kekuatan. Dan di buku yang berjudul Stories That Serve the Soul, ini adalah 52 cerita yang melayani jiwa. Teman-teman, saya akan mengajak kita menikmati cerita ini. Pagi itu, kafe sudah mulai rame. Cindy, barista yang bertugas, dia memperhatikan seorang pelanggan. Gadis muda seusianya, berdiri di antrean keempat. Wajahnya tampak murung. Rambut panjangnya menutupi sebagian sisi wajah yang sering menunduk. Tidak ada keluhan, tidak ada permintaan. Namun Cindy memilih peduli. Di sisi cangkir ia menuliskan pesan kecil. Semoga harimu membaik. Ia juga menempelkan sebuah stiker bergambar dua perempuan yang sedang berpelukan. Stiker milik pribadinya. Tidak ada reaksi istimewa pagi itu.
Pelanggan itu hanya menatap stiker sejenak lalu bergegas pergi. Beberapa hari kemudian, gadis muda itu kembali ke kafe dan mencari Cindy. Dengan suara bergetar ia berkata, "Terima kasih buat pesan kecil di cangkir kopi waktu itu. Hari itu aku benar-benar pengen menyerah sebenarnya. Tapi kata-kata kakak bikin aku bertahan. Apalagi stikernya. Aku merasa didukung banget, Kak." Keduanya saling tersenyum dan sepakat untuk berpelukan. Seperti gambar yang ada di stiker kecil itu. Cindy tidak pernah menyangka bahwa ia bisa berperan lebih dari sekadar pelayan kedai kopi. Kadang pelayanan tidak membutuhkan banyak kata atau tindakan besar. Cukup kehadiran yang peka dan empati yang tulus. Karena perhatian sederhana bisa menjadi pegangan bagi mereka yang sedang berjuang dalam diam. So, teman-teman, itu adalah sebuah cerita pendek, gak panjang. Buku ini 13 kali 13 cm saja. 2 halaman saja cerita tadi. So, setelah teman-teman mendengar cerita ini, apa yang muncul, apa yang diperoleh, apa yang teman-teman bisa bagikan. Ini nih teman-teman cerita yang tadi. Nah, di buku ini saya menulis, ketika nanti Anda membacakan satu cerita kepada timmu, refleksikan cerita singkat yang barusan dibaca dengan cara menanyakan, apa yang kurasakan ketika merenungkan cerita ini? Apa yang kupikirkan dari cerita ini? Apa sih butir pesan pentingnya? Apa pengalaman yang selaras dengan cerita ini? Gitu. Pernah nggak aku ngalamin yang seperti cerita tadi, baik aku jadi pelanggannya yang sedang disemangati, atau aku sebagai baristanya yang peka, yang kemudian mengambil sebuah tindakan gitu. Lalu apa yang sudah kulakukan? Pesan baik dari cerita ini. Apa yang perlu kulakukan agar aku bisa meningkatkan diri dan kualitas layanan atau apapun yang pesan baik atau moral dari cerita itu. Gitu. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau sharing? Yuk. Terutama yang ekologis setelah mendengar cerita tadi, yuk siapapun. Siapapun boleh berbagi. Mangga. Bu Feli. Ya, Bu Kiokni terkesan sekali dengan cerita itu karena dengan stiker simple gitu, hal kecil, tapi bisa menggugah gitu ya, menggugah perasaan yang begitu dalam. Nah, sometimes kita nggak tahu orang yang kita hadapi atau orang apapun yang sekeliling kita tuh sedang apa kita nggak tahu gitu. Perasaan apa yang kita nggak tahu. Tapi yang kita bisa lakukan just small things gitu. Kita nggak tahu bahwa small things bisa mempengaruhi begitu besar gitu sih. Small things yang dengan sincere dari dalam untuk Yes. kita nggak tahu perasaan orang apa gitu. Yes. Thank you Bu Feli. Jadi Bu Feli tadi menyampaikan small thing, tapi kita nggak tahu itu bakal bisa berdampak dan ternyata walaupun nggak langsung gitu ya dampaknya, tapi beberapa hari kemudian orang itu bilang thank you banget, aku sudah hampir nyerah loh. Nah, artinya apa? Jangan-jangan kita sudah bunuh ide atau inisiatif yang kita rancang hanya karena begini. Aduh, ini kan hal kecil ya. Masa iya sih bakal membantu dia?
aduh, aku kan bukan psikolog ya, gitu kan. Oke, kadang udah muluk-muluk gitu. Dan itu kadang malah jadi kita nggak melakukan sesuatu gitu. Thank you Bu Feli ngomongin tentang small thing. Lalu tadi ada sincere, ya. Jadi ada sincerity, ada ketulusan ketika melakukannya. Silakan Bu Nina. Jadi saya pernah punya pengalaman cukup lama. Mm-mm. Waktu itu saya baru mulai belajar kerja cukup lama, 30 tahun lebih yang lalu. Ya, tiga Ya, puluh tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu ada. Oke. Eh, saya waktu itu kerja sebagai marketing dan Mm-mm. pada saat kami kebetulan ada 3 orang lagi, ya kadang-kadang kan sebagai marketing nggak capai target lah, banyak masalah di lapangan. Terus bos saya tuh manggil gitu loh. Mm-mm. Terus hanya ngobrol-ngobrol tapi kok kayak kayak dapet booster gitu loh, booster energi. Ah, oke. Walaupun cuman nggak panjang, bukan dinasehatin, nggak, cuma Ya. diajak ngobrol dikit, dikasih semangat. Tapi kok rasanya seperti apa ya, energi baru gitu loh. Saya coba praktekkan pada saat kerja setelah itu, itu Mhm. saya suka nyelipin, saya suka punya sticky note yang gambarnya lucu-lucu. Ah, iya Gambarnya iya iya iya. lucu-lucu, cuman 1 2 kata, kadang saya selipin di kebetulan saya juga pernah di salah satu bank, saya selipin di tasnya teller, saya selipin di Mhm. tasnya admin, dan mereka tuh happy banget. Yes. Bahkan pernah satu saat juga saya Mhm. meminta laporan ke cabang-cabang. Kebetulan Mhm. kami kantor wilayah. Ya. Saya nambahin emoticon dan itu ternyata teman-teman senang. Jadi tidak merasa itu satu beban. Itu sih Ya. sharingnya. Jadi kalau dari saya kadang-kadang kita ngerasa itu hal kecil, tapi bagi Yes. orang yang nerima itu kayak ih, surprise banget. Saya diperhatiin, ih gambarnya lucu. Saya mungkin dalam keadaan apa bisa berubah kondisi itu sih, Bu Gio. Yes. Ya, Thank you banget Bu Nina. Bu Nina pernah ngerasain sebagai orang yang mendapatkan impact positif gitu ya. Tadi nggak capai target, terus diajak diundang masuk ke ruangannya, ya, ngobrolnya nggak lama, nggak panjang, bukan yang dinasehatin gimana Heeh. gitu. Tapi jadi booster. Dan Iya, Bu Nina mengambil itu sebagai insight. Apa yang kita alami, kita kemudian renungkan, kita endapkan, apa ini? Kok aku semangat ya? Kalau begitu aku pun akan melakukannya. Dan itu diteruskan ke teller, ke CSO, tim membernya dia. Nah, so terima kasih banyak Bu Nina. Terbukti. Jadi ketika misalnya ya, teman-teman bayangkan ketika briefing dan kemudian dibacakan kisah ini gitu. Nah, orang kan jadi ngulik lagi gitu. Orang jadi ingat lagi gitu. Oh ya, aku pernah melakukan dan aku ke booster banget gitu. Jadi booster banget ketika dipanggil gitu. Ketika aku ngasih sticky note yang lucu-lucu gitu. Itu jadi teman-teman jadi seneng banget gitu. Nah, jadi teman-teman akhirnya ada refleksi, ada insight, ada aplikasi, tuh kan? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan gitu. Itu ada yang mempelajarinya teman-teman. Namanya David Kolb gitu. That's why saya bikin kit seperti ini. Saya perlu tahu referensinya juga. Jadi nggak ngasal-ngasal aja. Tapi saya melihat bahwa kumpulan story. Dan kenapa 52? 52 itu adalah jumlah minggu dalam setahun ya. Jadi bisa saja briefing yang dilakukan seminggu sekali pakai story. Tapi terus kemudian hari berikutnya ya jangan story saben hari, tapi ada kit yang lain yang dipakai gitu ya. Nah, semoga malam hari ini ada beberapa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Ada Bu Mimi. Kadang hal yang kita pikir kecil ternyata bisa dirasakan besar dampaknya bagi yang menerima. Berarti pesannya apa? Yuk lakukan, tetap lakukan hal kecil itu. Jangan udah dibunuh sebelum direalisasikan, gitu ya. Apaan sih? Segini doang, hal kecil doang, gitu ya. Itu namanya kita mendiscounting diri, gitu ya. Kalau di ilmu neurosemantik ada tuh istilah discounting. Nah,
Kata Bu Lina nih, saya geser ke Bu Lina. Sebenarnya service with heart tidak cukup kalau tidak ada empati atau secara tulus. Nah, kalau dari kisah tadi, Cindy, dia ada empati. Dia memperhatikan pelanggannya yang lagi ada di antrian keempat, ya, menunduk, wajahnya murung gitu kan, mengobservasi, muncul empati, ketulusan itu menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu. Thank you Bu Lina. Sekecil apapun yang kita lakukan, impact-nya akan besar bagi yang kita layani. Kalau tadi adalah story, di mana adanya di dalam buku Stories That Serve the Soul. Nah, teman-teman yang briefing atau yang coaching ya, bisa menggunakan juga kit yang namanya meta question. Jadi kit ini adanya di bagian tengah atas ya. Jadi nyelip di sini di salah satu sakunya, lalu di sinilah ada berapa banyak? Ada 31. Ada 31 meta question. Nah, saya dan Ibu Mimi ini adalah coach, meta coach. Kami mengambil sertifikasi sebagai coach ya, belajar ilmu coaching dan sebutlah apa ya, alirannya gitulah ya. Alirannya atau pendekatannya itu namanya meta coaching. Sehingga kami banyak menggunakan kata meta. Dan meta ini Facebook segala kan sekarang namanya meta ya, teman-teman. Meta artinya above, beyond atau about. Nah, Dr. Michael Hall, dia adalah penemu dari neurosemantics. Dia pula yang mensertifikasi mengajarkan ilmu coaching kepada kami. Dia mengatakan bahwa mindset itu letaknya ada di dalam. Dan ketika, that's why di sini saya tuliskan di buku panduan, teman-teman. Jadi ketika orang melayani hanya karena merasa disuruh SOP-nya. Disuruh, ya SOP-nya kan saya harus begini. Iya, kan SOP-nya bunyinya 3 meter, saya sudah wajib tersenyum sama pelanggan, soalnya 3 meter sudah kelihatan gitu. Itu berarti dia berkutat di how. Jadi dia hanya, disuruhnya begini, caranya gimana? Tersenyum, lalu kemudian menyebut nama diri. Itu how. Tetapi yang terpenting adalah inside out. Bagaimana mindset dari pemberi layanan itu dari dalam dirinya memang paham benar bahwa melayani itu adalah sesuatu yang penting gitu. Saya katakan begini, happy to serve. Yes, I am happy to serve. Bayangkan jika dalam melayani pikiran dan perasaanmu bahagia. Bagaimana dirimu memandang tugas melayani? Menyebalkan atau menyenangkan? Apa yang akan dirasakan pelangganmu jika dirimu yang melayani dengan bahagia? Nah, bahagia itu sesuatu yang dari dalam. Bukan karena atasan nyuruh saya melakukan itu. Nah, cara pandang, pikir, dan rasa seseorang terhadap layanan akan mempengaruhi perilaku layanannya. Makanya sering kita mendengar, orang itu melayaninya tulus banget. Wah, empatinya benar-benar kerasa, jadi dia totalitas, ya kan? Kita sering dengar orang komentar begitu, atau kita sendiri berkomentar begitu. Atau ketika kita menikmati masakan, sering nggak kita bilang gini, wah memasaknya pakai hati ini, makanya lebih enak, oke? Karena memang inside out itu teman-teman. Nah, SOP, Standard Operating Procedure, itu sangat membantu memang. Saya tidak mengecilkan SOP. SOP wajib dibuat. SOP sangat membantu untuk menata proses kerja agar lancar, aman, teratur. Sehingga ada standar kualitas yang diberikan kepada pelanggan. Nah, menjalankan SOP yang dimotivasi dari dalam, artinya inside out gitu, oleh pola pikir unggul akan berdampak positif bagi siapa yang dapat dampak positifnya? Si pemberi layanan itu sendiri, karena dia melakukan SOP itu tidak dengan beban. Karena memang dia mau melakukannya, happy melakukannya. Jadi berguna buat dirinya sendiri, si pemberi layanan. Pelanggan tentunya akan ngerasain
apa yang keluar dari hati akan dirasakan oleh hati juga gitu. Dan tentu saja perusahaan juga akan happy. Nah, jadi teman-teman, meta question. Kita bisa nanyain, kita bisa ambil salah satu meta question yang jumlahnya ada 31 dan sebenarnya bisa lebih teman-teman, tapi saya ambil 31 saja yang bisa dibilang mudah dicerna karena pertanyaan meta ini tidak semudah menjawab pertanyaan seperti tadi pagi sarapan apa? Wah, gampang. Tinggal inget-inget aja. Nasi uduk, Bu, gitu ya. Itu boleh ditanyakan untuk membangun kedekatan. Tapi begitu kita udah mulai masuk ke sesuatu yang lebih dalam, lebih serius gitu ya, kita akan nyoba bagaimana atau contoh-contoh meta question itu seperti apa. Dan saya berharap sih teman-teman yang sedang bisa berkonsentrasi, dalam arti nggak lagi nyetir, yang butuh konsentrasi banget, teman-teman bisa menjawabnya. Lalu, karena saya memang ini konteksnya tentang service, tapi teman-teman sebenarnya bisa ganti juga. Setiap kali ada kata layanan gitu ya, atau layanan. Layanan sebenarnya kita semua juga melayani kan? Kita semua melakukan sesuatu buat orang lain gitu. Ada aktivitas, ada pekerjaan. Nah, anggaplah pelayanan itu ya pekerjaan kita gitu. Ya, pelanggan kan nggak hanya teller atau nggak hanya kasir, teman-teman waiter saja yang atau pramuniaga yang punya pelanggan kan. Kita semua ketika kerja pasti ada pelanggannya. Siapa? Oh, unit kerja sebelah. Oh, atasan saya, supplier saya. Itu adalah pelanggan juga. Nah, mari yuk kita akan nyoba. Ini paling nggak teman-teman tuh kenal. Pertanyaan meta question itu contoh-contohnya seperti apa? Pertanyaan reflektif yang membuka kesadaran atas pola pikir terkait pemaknaan, intensi, belief, keyakinan, ya. Banyak banget teman-teman. Nah, yuk kita lihat. Di sini ada tiga pertanyaan. Saya ambil dari kartu nomor 1, kartu nomor 3, kartu nomor... Ini nggak ada urutannya ya, teman-teman. Sebenarnya boleh ambil manapun juga gitu. Nah, tapi saya pilih yang 3 kartu ini nih, teman-teman. Yang pertama, ketika engkau melayani, ketika engkau melakukan pekerjaanmu, apa sih niatan atau intensi dalam melayani? Pasti teman-teman mikir kan? Karena again pertanyaan ini tidak mudah. Yang kedua, teman-teman boleh pilih sih ya, jadi nggak wajib semuanya jawab. Tapi kalau saya udah selesai nih pertanyaan pertama, boleh juga geser ke yang pertanyaan kedua. Apa yang kuyakini tentang melayani? Apa sih yang aku yakini tentang melayani? Yang ketiga, apa yang kuharapkan dari layanan yang kuberikan? Saya pilih lagi 2 nih, teman-teman. Bagaimana aku melihat diriku saat melayani? Wah, aku tuh udah kayak budak aja loh. Bayangin, kalau sampai ada yang melihat dirinya sebagai budak ketika dia melakukan sesuatu, melakukan pekerjaannya. Aku orang yang mau repot. Wah, ini hashtag BCA banget ya, hashtag mau repot gitu ya. Ketika tim member kita, ketika CS atau teller gitu ya, pagi-pagi briefingnya, head tellernya ngambil 1 kartu, terus yang keluar adalah itu. Apa niatan melayani? Lalu mereka mikir ke dalam. Lalu masing-masing dari tim member yang briefing itu mengungkapkan masing-masing ya. Mungkin bisa aja, ya niatan saya menolong, niatan saya membantu gitu. Nggak apa-apa, kata yang berbeda kurang lebih sama. Atau bisa saja ada yang lain gitu. Lalu, siapa aku dalam kehidupan pelanggan? Wah, ini bisa jadi mereka akan mikir begini. Wah, aku tuh ngurusin semua urusan keuangannya si nasabah loh. Bahkan nasabah ini nasabah yang bisa dibilang one stop bankingnya sama banknya aku nih.
pakai produk cash management gitu ya. Jadi urusan bayar membayar, tagih menagih, wah kan ada payable, ada receivable gitu kan. Ada gua minjem atau gua naro gitu kan. Oke. Wah, aku mah udah yang kayak organizer, organizer keuangannya pelanggan gitu. Coba bayangin teman-teman. Ketika dimunculkan pertanyaan ini, orang akan mulai digging ke dalam. Atau ke dalam atau ke atas gitu lah ya, karena kan meta gitu. Naik ke atas. Nggak sekedar pelangganmu ada berapa, sehari ngelayanin berapa pelanggan gitu. Itu pertanyaan yang bisa dibilang mikirnya nggak perlu sampai gitu. Tapi once kita bisa ketemu bahwa aku adalah organizer, aku adalah penolong, niatanku adalah membantu. Aku melihat diriku sebagai seseorang yang ngasih value added gitu. Betapa pertanyaan ini nampol, teman-teman. That's why ini bukan berarti satu briefing, lalu teman-teman kasih 10 pertanyaan. No. Nggak perlu sebanyak itu, gitu. Tapi misalnya suatu pagi, ya cukup dengan itu. Apa niatanmu? Atau minggu depannya, gitu ya. Yang diambil kartunya adalah apa? Bagaimana aku melihat diriku saat melayani? Terus terang, terkait dengan bagaimana aku melihat diriku saat melayani, itu saya pakai di kelas yang 35 batch itu teman-teman. Dahsyat luar biasa. That's why itu memacu saya untuk saya butuh bikin sesuatu yang bisa disebarluaskan ke banyak orang lagi gitu. Nah, Kak Yuka sudah menjawab. Di pekerjaan, aku melihat diriku sebagai observer ya. Observer gitu ya, mengamati. Dan helper yang mau repot, bantu rapihin kerjaan orang lain. Wow, ketika dirimu dapat pertanyaan tadi, saya yakin pakai mikir kan Kak Yuka ya? Pakai mikir. Lalu kemudian mulai nge-flashback gitu ya. Oh, aku tuh mengamati. Sehingga muncul tuh kata saya observant. Lalu saya bantu loh. Rapiin kerjaan orang lain. Once engkau kemudian mengungkapkannya, akan ada kesadaran dan itu di-triggernya dari pertanyaan meta question. Seorang coach itu keberhasilan coachingnya ditentukan dari pertanyaan yang diajukan. Karena coach tidak memberi jawaban. Nah, kali ini si mungkin head teller, team leader, atau supervisor gitu ya, atau kepala toko gitu. Dia akan mengajukan just pertanyaan sederhana. Yuk, pagi ini kita mau menjawab satu pertanyaan. Bagaimana aku melihat diriku saat melayani? Gitu ya. Nah, setelah itu setiap orang pasti akan mikir dan mereka akan bisa mengartikulasikan triggernya dari pertanyaan meta question. Kata Pak Nanang, siapa aku dalam kehidupan pelanggan? Aku adalah obat bagi pelanggan saat kesusahan mencari jawaban. Pak Nanang menjawab dengan metafora. Karena Pak Nanang bukan beneran obat loh. Ya kan? Pak Nanang bukan paracetamol 500 mg. Tapi Pak Nanang ketika siapa sih aku dalam kehidupan pelanggan? Aku itu kayak obat. Nah, the power of metaphor. Teman-teman di buku Happy to Serve maupun buku yang terbaru ini Stories That Serve the Soul, di dalamnya selain cerita yang real seperti tadi, naratif seperti tadi, juga ada cerita yang mengandung metafor. Wah, metafor itu powerful juga teman-teman. Cuman sepertinya saya nggak bisa bahas di malam hari ini ya, terlalu banyak materinya. Semoga nanti ada sambungannya deh gitu ya. Siapa pelanggan? Cara pandang kita terhadap orang lain yang kita layani akan menentukan bagaimana treatment saya ke pelanggan itu. Di kelas saya suka bilang, hati-hati ya kalau mungkin atasan kita selalu bilang, pelanggan itu raja,
dan raja yang tidak pernah salah gitu ya. Lalu kemudian ditambah lagi, jangan pernah bikin salah. Nanti kamu bisa, wah, dihabisin sama pelanggan. Seberapa kita mau ngasih dosis kengerian ketika kita menganggap bahwa pelanggan itu raja, gak pernah salah, kita bisa dihabisi. Wow, that's why ilmu neurosemantics itu juga ngajarin tentang bahwa ada makna di balik sebuah kata. Be careful dengan kata-kata yang kita gunakan. Jadi teman-teman, suatu kali tim leader bisa yuk, pagi ini kita mau bahas siapa pelanggan di mata kita. Di pikiran kita anggap pelanggan itu siapa sih? Nah, bisa aja begitu pertanyaannya, gitu ya. Jadi, siapa pelanggan? Solusi apa yang kuberikan bagi pelanggan? Nah, mulai mikir lagi juga kan, gitu. Bahkan ketika nanya, solusi apa yang diberikan bagi pelanggan? Saya ya eksekusi nota kredit gitu. Oke, di balik itu ada apa? Solusi itu artinya apa? Boleh digali lagi teman-teman. Nah, itu bakal deep ketika nanti di kelas training sih pastinya. Ya, seperti ketika saya dapat pelajaran meta question, dapat pelajaran tentang questioning skill ya, meta questioning gitu. Nah, itu contohnya. Ayo, siapa yang pengen jawab? Siapa pelanggan? Wah, Pak Nanang juga jawab nih. Pelanggan utama kita adalah diri kita sendiri. Saat kita bisa menghargai diri kita, saat itu kita bisa menghargai orang lain. Dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi pelanggan itu adalah seperti diriku gitu. Ya kan? Jadi artinya, kalau saya baca nih dari teksnya Pak Nanang, artinya kalau aku ingin dihargai, ya berarti aku perlu menghargai pelanggan. Gitu kan? Yes. Thank you Pak Nanang. Apa yang kubayangkan saat aku melayani pelanggan? Apa kebaikan yang kuberikan saat melayani? Saya yakin ini teman-teman yang ada di pelayanan, dia akan mikir, oh ternyata kelelahanku saben hari nge-scan lalu kemudian terima uang atau gesek kartu atau ngafalin banyak hal gitu ya. Ternyata di balik itu ada kebaikan-kebaikan loh. Kita ngebantuin tim member kita, anggapan kita tim leadernya ya, pemimpin briefing gitu kan. Kita ngebantuin teman-teman kita yang selama ini fokus hanya pada kelelahan saja. Fokus hanya pada kesibukan, lalu kemudian ujung-ujungnya ngomel, kok ini kerjaan banyak banget gitu ya. Lalu pertanyaan meta question ini ngajak mereka untuk melihat di balik sibuknya itu, di balik tantangan yang ada, sesungguhnya ada kebaikan loh yang diberikan, yang kuberikan kepada mereka. Dan kata Mihai Csikszentmihalyi, dia meneliti The Secret of Happiness, dia bilang apa? Orang yang berbahagia adalah salah satunya orang yang berkontribusi. Pada saat pertanyaan dari meta question ini diambil, apa kebaikan yang kuberikan saat melayani? Mereka mulai mikir, oh aku itu bantuin mereka supaya nggak boros. Semua harus datang ke outlet. Tapi kalau sekarang mereka bisa belanjanya online. Oh sekarang mereka bisa pakai aplikasi ini di rumah. So kebaikanku adalah membuat orang jadi berhemat. Oh kebaikan yang aku lakukan adalah bikin orang tambah pinter. Kalau Ibu Nina ya untuk para beauty advisor-nya. Oh kebaikan yang kuberikan adalah bikin perempuan-perempuan itu tambah seger gitu ya. Bikin perempuan-perempuan atau istri-istri itu tambah disayangi suaminya. Nah, ketika mereka itu bisa menemukan ada kebaikan di balik pekerjaan mengedukasi, mereka akan ada happiness. Mereka akan melihat bahwa lelahku itu terbayarkan karena yang kulakukan ini sesungguhnya menolongku juga. Karena itu kebaikan. And it makes me happy. Gitu. Oke, sampai di sini teman-teman ngelihat, apakah Anda melihat bahwa
ada kedalaman dari pertanyaan-pertanyaan ini? Yes. Kalau teman-teman yang belajar NLP, lawannya meta question, bukan lawannya, jenis lain lah. Jenis lain dari pertanyaan meta question adalah meta model. Meta model itu 5W1H aja gitu loh. Oh, ini apa? Oh, ini gemblong gitu. Terbuat dari apa gitu ya. Ya mungkin ada mikirnya sedikit, tetapi ya tidak sedalam ketika diberikan pertanyaan ini. So thank you. Yes, tuh Bu Karlina udah langsung connect ya. Another question type adalah meta model gitu. 5W1H. Sip, thank you. Jadi setuju ya teman-teman. Dan ini saya memilihkan ada 31 pertanyaan. Tapi kayaknya kita nggak usah cobain lagi yang lain ya. Nah, termasuk ini. Apa yang masih dapat kutingkatkan dalam pelayananku? Ini mikir juga sebenarnya. Apa yang perlu aku sesuaikan dalam menghadapi perubahan? Ini kan berarti ngajak orang untuk memikirkan strategi dan fokusnya kepada apa yang ada di dalam kendaliku. Again, teman-teman, tools ini, meta question ini, nggak semuanya ya diberondong ditanyain, itu semua pada mabok pasti ya. Jadi diatur aja apa sih yang kulihat dari tim member yang mungkin aku mau ambil. Bisa juga random ngambilnya, bisa juga sudah disituasikan, dan itu ada di ini kartu penggunaan ini nih teman-teman. Ya, di kartu contoh penggunaan ini, contohnya nih, saya tuliskan di sini. Fasilitator mengambil satu kartu meta question dan minta masing-masing atau beberapa partisipan menjawab. Karena tergantung dari tim briefingnya itu ada berapa orang gitu. Itu kalau buat briefing, kalau buat coaching bisa juga gitu. Berikutnya ini adalah state, tapi saya nggak akan bahas state karena menurut saya saya perlu ngasih pemahaman dulu tentang state itu apa, cara mengaksesnya bagaimana, dan itu lumayan deep. Tapi yang jelas di facilitating kit ini ada 36 state. Dan ini contoh penggunaannya misalnya gini nih teman-teman. Kartu state-nya digelar gitu. Ada 36 itu digelar tuh. Dalam posisi face up. Face up itu berarti terbuka. Orang bisa baca. Bukan ditutupin, bukan diumpetin gitu ya. Agar peserta mampu melihat jenis-jenis state. Lalu kemudian fasilitator menanyakan. Untuk situasi bla bla bla, misalnya, teman-teman, yuk pagi ini kita akan menyusun state yang diperlukan apa pada saat kalau ada pelanggan yang komplain gitu. Maka state atau state apa yang hendak kau akses gitu. Nah, terus mereka akan lihat ya, setelah dikasih pemahaman state itu apa, mereka akan lihat state apa yang dibutuhkan untuk sebuah kondisi tertentu yang disampaikan oleh si fasilitator. Teman-teman, ini pun kenapa saya excited banget dengan facilitating kit Happy to Serve ini sudah dicobakan. Ya, sudah dipakai bahkan nggak cuma 35. Kalau kartu state ini mungkin sudah 50-an batch kelas saya pakai kartu state ini, teman-teman. Ya, ini nggak akan kita praktekkan sekarang, tapi lebih saya akan tutup sesi malam hari ini karena kita hanya sampai jam 21 saja. Setelah tadi sudah nyobain kartu meta question. Kartu state cuman just info saja. Lalu kemudian buku Stories That Serve the Soul, saya ambil satu, lalu saya bacakan. Lalu tadi sudah teman-teman experience, ada Bu Feli, ada Bu Mimi diketikan, ya. Lalu kemudian ada Bu Lina, ada Bu Nina yang tadi men-sharingkan juga yang inline, ya, yang selaras dengan cerita yang tadi dibacakan olehku tadi. Nah, berikutnya teman-teman, kartu foto. Nah, kartu foto ada di saku yang paling kiri nih. Atas dan bawah ini masing-masing ada 26 kartu. Berarti 26 kali 2 ada 52 kartu. Jadi ini semua copyright ya. Jadi bukan saya asal ngambil dan tidak berbayar ya. Jadi artinya memang ini pun saya berbayar, foto-fotonya saya ambil, dan sebagian dari foto saya, foto yang jepretannya
olehku gitu loh ya. Nah, teman-teman ada 32 kartu, ada 52 kartu. Nah, di sini pun di contoh penggunaan ada tuh teman-teman. Kadang kita bisa face up, kadang kita pakai face down, cara mainnya gitu ya. Misalnya kartu foto dalam posisi face down, telungkup. Bisa digelar atau ditumpuk aja terus kita buka lalu tiap orang mungkin ngambil gitu ya. Atau satu orang saja yang ngambil. Boleh, silakan diatur saja. Yang jelas medianya adalah foto. Nah, foto ini bukan berarti gini teman-teman. Oh, ini jadi main tarot ya. Wah, ini jadi namanya cenayang. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang punya fitur membuat makna. Ngelihat sesuatu dimaknai. Nah, makna itu sesungguhnya sudah ada di dalam diri kita masing-masing gitu. Nah, jadi orang yang kemudian ngambil foto atau dapat foto atau ngelihat sebuah image, lalu dia bisa menceritakan, oh kalau menurutku gini, 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 gini. Itu bukan fotonya yang mendikte orang itu. Tetapi sesungguhnya sudah ada pemikiran itu di yang bersangkutan, lalu karena ada foto, lalu kemudian dia artikulasikan apa yang ada di dalam. Dan ini trigger teman-teman. Banyak orang yang ketika ditanya atau diminta menjelaskan sesuatu, itu nggak keluar, lidahnya kelu gitu ya. Ada orang yang memang jago banget berkata-kata, vocabulary-nya banyak banget. Ada beberapa orang yang kalau out of blue gitu ya, jadi tiba-tiba disuruh cerita gitu kayaknya, aduh apa yang mau diomongin. Tapi dengan adanya foto itu bisa jadi trigger teman-teman. Bisa mengakses emosi lebih cepat gitu. Lalu kemudian bisa recall. Karena gini, apa yang disampaikan oleh seseorang itu pasti dia bisa saja ngambil dari gudang memorinya dia. File-file arsip pengalaman masa lalunya dia. Dia bisa ngambil dari mana? Bisa ngambil dari basic knowledge, background knowledge-nya dia. Dia punya pengetahuan apa ya, itu pasti akan menjadi faktor ketika dia menceritakan sesuatu gitu. Ada personal meaning juga. Nah, ini nanti kalau di kelas training pasti akan lebih deep lagi ngomongin tentang the power of phototherapy. Nah, prakteknya adalah di kit ini ada foto gitu. Nah, digunakannya untuk apa? Digunakannya misalnya malam hari ini karena kita online, jadi saya nggak akan gelar 52 foto, saya pilih aja ada 6 foto yang saya pilihkan buat teman-teman, dan nanti kita akan kondisikan ya, dalam hal kita melayani, melakukan pekerjaan kita gitu ya. Oke, itu nanti foto apa yang kita pilih. Nah, ketika nanti teman-teman mendapatkan foto, apa yang perlu dilakukan? Nah, ini pun ada ya teman-teman, kartu yang saya sertakan di dalam tumpukan 52 kartu itu, kartu foto. Cara memperoleh manfaat dari kartu foto. Amati dan lakukan refleksi ke dalam diri. Jadi pada saat orang mengambil foto atau melihat foto, maka dia perlu memperhatikan secara detail. Kemudian dia akan mulai melakukan internalisasi dulu ya dari apa yang dia lihat, lalu kemudian makna-makna atau pemikiran atau keyakinan whatever yang ada di kepalanya itu akan terungkapkan, terartikulasikan gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya mau menggunakan metode, anggap saja Bapak Ibu ngambil kartunya itu tertutup, gitu. Ngambil kartunya tertutup atau face down. Artinya yang Bapak Ibu lihat hanya A, B, C, D, E, F, karena kan kita online nih. Nah, Bapak Ibu sudah tentukan dulu gitu. Bapak Ibu pilih kartu yang mana. Nanti di slide berikutnya saya akan buka dari ke-6 kartu ini seperti apa gitu wujudnya gitu ya. Apa sih makna yang muncul dikaitkan dengan Bapak Ibu ketika melayani, ketika melakukan pekerjaanmu. Maka gambar ini apa maknanya buatmu? Pada saat engkau mendapatkan foto ini, so apa yang kau maknai? Perhatikan objeknya, perhatikan detailnya,
Pikiranmu mengajak kemana? Mungkin ada metafor di sana. Kak Putri tadi pilih apa ya? C. Dan yang muncul adalah ingin lebih banyak lagi membantu orang. C itu adalah gambar yang kaki pakai sendal ya. Saya mengajar playgroup, jadi guru playgroup dengan tujuan untuk lebih banyak berguna untuk orang lain. Saya memutuskan untuk menjadi guru sukarelawan. Terinspirasi sama saudara saya. Saudara Oke. saya seorang dokter. Beliau barusan meninggal dan ternyata kata papa saya, beliau setiap hari Minggu beri pengobatan gratis di kolong jembatan. Oke. Nah, Jadi kenapa kisah ini muncul ketika Kak Putri ngelihat foto yang C tadi? ingin menjangkau orang-orang yang mungkin secara fasilitas masih kurang ya dibanding kita yang di kota gitu loh. Cuman Oke. belum ada jalannya, belum ada kesempatannya, jadi sementara apa yang ada aja dulu. Beberapa orang gini, ini kartu kok kayaknya cenayang atau gimana gitu ya. Maksudnya menganggap ini sebagai sesuatu yang kayak apa, ada unsur supranaturalnya atau enggak gitu ya. Actually, I don't know tentang kebetulannya. Tetapi once ketika Kak Putri dapat itu, lalu kemudian terjadi proses pemaknaan kan. Lalu menguliknya ke sesuatu yang tadi oke, anak-anak yang butuh gitu ya, yang nggak mampu gitu. Nah, menarik kan? Thank you Kak Putri. Sip. Ya, sama-sama Bu. Yo, Pak Nanang B, pasal yang berserakan yang menjadi PR kita untuk membentuk sebuah gambar atau benda yang indah dan bermakna. Wah, oke, jadi memaknai peran kita nih. Kalau Pak Nanang ya, kebetulan tadi B itu adalah puzzle. Ibu Lina related banget dengan pilihan saya E, karena saat ini saya hidup dengan katup jantung saya yang bocor, gagal jantung, heart rate tidak stabil, dan saya baru selesai kemo dari CA ovarium bulan Desember yang lalu. Tapi saya oke. Ibu Karlina, tadi E itu A, B, C, D, E. Band-Aid ya. Kayak Hansaplas begitu kan. Bu Nina, yes. Tapi saya oke. Tapi saya oke. Yes, thank you. Luka, bebatnya ya. Ada perbannya. Ada band-aid-nya gitu. Ibu Nina, B, Lego dengan berbagai warna dan bentuk. Banyak yang bisa kita lakukan bagi sekeliling kita. Ibu melihat banyaknya gitu ya. Kepingan-kepingan Lego yang begitu banyaknya nih. Sampai muncul kata banyak gitu. Nah, trigger dari visual foto itu. Banyak yang bisa kita lakukan bagi sekeliling kita. Pelayanan bisa berbagai bentuk kepada siapa saja. Oke, Bu Nina. So, rasa apa yang dirasakan tuh Bu? Feelingnya apa ketika Bu Lina lihat visualnya tadi, lalu kemudian memaknai dengan ada banyak yang bisa aku lakukan. Jadi rasa yang muncul apa Bu Nina? Jadi kalau saya melihat pelayanan banyak sekali bentuk seperti Lego itu bisa dibentuk apa aja. Ya, saya bisa melayani di mana. Rasanya pelayanan itu nggak pernah ada habisnya, Bu. Bisa bisa kepada siapa dan bentuknya kita mau bentuk apa, kita mau warna apa, itu banyak banget. Tinggal tergantung kita mau 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 apa ya, punya hati nggak ke situ itu. Jadi nggak pernah ada kata apa ya, kekurangan untuk bisa melayani. Bu Nina punya background knowledge tentang Lego. Lego itu kepingan-kepingan yang balok-balok yang bisa disusun. Bentuknya bisa macam-macam. Sehingga Bu Nina mengaitkan dengan pelayanan itu bentuknya bisa banyak gitu. Bentuknya bisa macam-macam gitu. Nah, artinya memang gambar ini sekadar trigger, tetapi bisa bantu teman-teman untuk mengartikulasikan, mengungkapkan gitu.
Nah, terus tadi kan saya nanya, feelingnya apa? Kalau saya lihat tadi, Bu Nina, kurang lebih kalau saya mau pakai satu kata adalah abundance. Ya, jadi jangan khawatir bahwa kita nggak punya apa-apa, kita punya banyak kok. Kita itu dibekali dengan resource yang banyak. So artinya nggak merasa bahwa scarcity, nggak insecure, karena kita punya abundant gitu. Ada rasa syukur yang menyertai. Ada rasa grateful, ada rasa bahwa aku punya banyak hal. Ada optimism bahwa aku bisa lakukan sesuatu. Bentuknya macam-macam. Oke? Menarik ya, teman-teman? Setiap kita diberikan kemampuan untuk memaknai sesuatu. Nah, seringkali itu hanya sekedar ya udah ada di dalam diri kita sendiri saja. That's why kenapa neurosemantics atau self-actualization-nya si Abraham Maslow itu selalu tagline-nya bisa dibilang apa? Jadilah versi terbaik dari dirimu. Orang yang bisa unleash the potensial dalam diri kita. Nah, kenapa si Kit ini kemudian lahir dan kemudian beberapa sudah memilikinya? Karena saya ingin potensi yang ada di dalam diri kita itu di-unleash. Melalui apa? Diungkapkan, dieksplorasi, diwujudkan menjadi performance. Semoga kit ini, facilitating kit ini memang bisa membantu lebih banyak orang lagi. Saya berharap Ibu Karlina pegang satu kit ini. Tapi saya yakin benda yang satu ini di tangan Ibu Lina. Dengan pemahamannya Bu Lina sebagai trainer, sebagai penulis, Ibu Karlina penulis juga teman-teman gitu ya. Jadi Ibu Lina bisa pakai ini untuk lebih memberdayakan banyak orang lagi. Hertanto juga sudah book, Doni juga udah book gitu ya, Bu Felia. I know nanti Putri bisa pakai juga. Untuk anak-anak juga bisa loh Put, buat teman-teman volunteermu juga bisa gitu ya. Dan nanti training yang memang beneran khusus trainingnya, sebenarnya saya sudah mendesain itu butuh 1 hari untuk benar-benar deep, tahu tentang meta question, tahu tentang fototerapi, tahu tentang the power of metaphor, the power of story, lalu bagaimana mempraktekkan ini. Aduh, udah yang kayaknya excited banget pengen membekali para leader supaya bisa pakai kit ini dengan optimal. So, terima kasih banyak teman-teman buat kehadirannya. Pak Nanang, silakan malam hari ini apa yang diperoleh, Pak Nanang? Jujur bagi saya pelajaran-pelajaran kayak ini sangat bermanfaat, terus sangat memotivasi untuk kedepannya menjadi improvement bagi kehidupan saya. Keren. Yes, thank you. Baiklah, yeay. Mau dibantuin foto? Terima kasih banyak. Oke, mari bersiap. Smile, 1, 2, 3. Wah. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa lagi bulan depan. Bulan depan bersama pembicara adalah Kak Hani Gunggoro. Oke. Baiklah teman-teman, selamat malam. Terima kasih. Happy to serve dan jadi versi terbaik kita.